Apa kabar untuk kalian semuanya, adik-adik? Kita lanjut ya di pembelajaran 5 ya. Di halaman 138. Coba amati gambarnya ini ya. Adik silahkan mengamati gambarnya itu. Gambarnya itu isinya tentang apa? Adik-adik harus tahu ya. Nah, setelah adik-adik paham dengan isi gambar ini ya, silahkan dibaca bawahnya ya. Amatilah gambar di atas. Apa yang sedang dilakukan anak-anak yang tampak pada gambar? Anak tersebut berlari-lari mengejar kupu-kupu. Ada juga anak yang sedang melompat. Ayo berlatih ya. Apakah kamu suka bermain sambil melompat? Jawabannya apa, adik-adik? Nah, ini bisa tidak, bisa iya ya. Kita jawab saja, saya suka melompat. Seperti itu ya. Bagaimana gerakan melompat tersebut? Gerakan melompat yakni dengan mengangkat kaki ke depan, ke bawah, ke atas, dengan cepat menurunkannya lagi. Seperti itu ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, mari kita lanjutkan berikutnya. Ayo berlatih. Silahkan untuk adik-adik semua teksnya ini ya, bacaan ini bisa dibaca sendiri. Tidak usah guru yang membacakan. Jadi adik-adik juga membaca biar semakin lancar membacanya. Silahkan dibaca. Oke. Setelah adik-adik membaca, kita lihat ke bawahnya. Ya. Nih. Oke. Ayo berdiskusi. Siti dan teman-temannya bermain dengan gembira. Semua mengikuti peraturan permainan. Ibu guru pun senang melihat anak-anak kelas 2 tertib dalam bermain. Lihat di halaman 41 ya. Lanjutannya. Berdiskusilah dengan teman sebangkumu. Tuliskan kembali peraturan permainan kupu-kupu di taman bunga. Nah, sebelum kita berdiskusi tentang permainan kupu-kupu yang ada di taman bunga, untuk teman-teman, adik-adik semuanya yang sudah mengikuti Arik Channel, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semuanya. Tanpa kalian, Arik Channel tidak bisa mengembangkan pembelajaran ini. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung bersama Arik Channel, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan. Biar tidak ketinggalan dengan pembelajaran-pembelajaran yang ada di Arik Channel atau bersama Arik Channel.
Selanjutnya mari kita kerjakan diskusi ini. Ya. Di sini tuliskan kembali peraturan permainan kupu-kupu di taman bunga. Nah, di sini adik-adik disuruh menulis kembali peraturan permainan tadi. Adik-adik kan sudah membaca kan tadi. Nah, jadi peraturannya begini. Adik-adik bisa menulis di sini ya. Oke? Oke. Jika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan ganjil, bunga berlari. Kemudian bunga berputar mengelilingi kupu-kupu dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Udah paham? Oke, saya ulangi lagi peraturannya. Jika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan ganjil, bunga berlari. Jadi lek ketuane nyebutne angka ganjil itu bisa 1, 3, 5, 7 seperti itu ya, itu angka ganjil. Terus kemudian bunga berputar mengelilingi kupu-kupu dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Jadi bunganya itu tadi pindah nggon. Bahasa Jawanya pindah nggon. Ya. Paham? Oke. Kalau paham, kita lihat di bawahnya. Apa yang terjadi apabila anak-anak kelas 2 tidak mengikuti peraturan permainan? Apa? Tadi sudah dibacaan. Permainan akan berjalan tidak tertib. Ya. Oke. Jadi permainannya akan berjalan tidak tertib. Oke. Ayo berdiskusi. Lakukan tanya jawab dengan teman di sebelahmu. Tuliskan pertanyaan dan jawaban pada lembar yang tersedia. Tuliskan dengan huruf tegak bersambung. Kita lihat di halaman 42, 142. Nah, ini ya. Di sini adik-adik disuruh menulis dengan tegak bersambung. Kalau nggak tahu namanya menulis tegak bersambung itu menulis Latin. Nulis Latin. Ya, kan sudah dipelajari kan cara menulis tegak bersambung, sudah dikasih tahu caranya kan. Oke. Gini, ini kita kerjakan nomor 1. Tanyakan kepada temanmu contoh tata tertib ketika jam istirahat di sekolah. Pertanyaannya gini. Apa saja tata tertib ketika jam istirahat di sekolah? Itu ditulis dengan tegak bersambung ya. Oke, paham? Oke, terus jawabannya ini nanti juga ditulis dengan tegak bersambung. Jadi jawabannya tata tertib ketika jam istirahat yakni menjaga kebersihan. Udah ya nomor 1. Oke. Lanjut nomor 2. Tanyakan kepada temanmu tentang usaha untuk mematuhi tata tertib yang sudah disebutkan. Pertanyaan: bagaimana cara menjaga
kebersihan? Oke. Jawabannya membuang bungkus jajan di tempat sampah. Ya. Oke, lanjut nomor 3. Nomor 3. Tanyakan juga kepada temanmu apakah pernah melanggar aturan di sekolah. Pertanyaannya, apa kamu pernah melanggarnya? Jawabannya pernah. Ayo, siapa yang pernah melanggar? Siapa? Oke. Nah, selanjutnya ya. Bacalah kembali hasil tanya jawab dengan teman di sebelahmu. Buatlah kesimpulan dari hasil tanya jawab itu. Tuliskan kesimpulan tersebut dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Coba dilihat di halaman selanjutnya 143. Perhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titik dalam penulisan kesimpulanmu. Nah, jadi di sini juga disuruh menulis dengan tegak bersambung. Jadi adik-adik menulisnya dengan tegak bersambung ya. Oke, kesimpulannya, tata tertib di sekolah ketika istirahat yakni menjaga kebersihan. Caranya dengan membuang bungkus jajan di tempat sampah yang sudah dipersiapkan atau yang sudah ada. Oke, lanjut ya. Ayo berdiskusi, ya. Ayo berdiskusi. Berdiskusilah dengan teman dalam kelompok mengenai pertanyaan berikut. Melanggar peraturan mengakibatkan hal yang tidak baik. Apa saja yang tidak boleh kita lakukan di lingkungan sekolah? Tuliskan jawabanmu dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, di sini juga menggunakan huruf tegak bersambung. Ya. Yang pertama, bertengkar itu tidak boleh. Ya. Terus yang kedua, membuang sampah sembarangan itu tidak boleh juga. Bermain bola di dalam kelas. Selanjutnya jajan sembarangan. Oke, itu juga tidak boleh. Ya. Jadi itu harus ditaati kepada adik-adik semuanya biar tidak kena hukuman dari gurunya. Ya. Oke, jadi pembelajaran kita sampai di sini, kita lanjut ke pembelajaran berikutnya.